Mamiya, welcome back to Mamiya Daily Channel. Baik, kali ini kita masih mempersembahkan video pembelajaran. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dulu ya. Oke, kali ini kita akan mempelajari tentang hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff ialah merupakan dua persamaan yang saling berhubungan dengan arus, namun berbeda potensial, umumnya dikenal dengan tegangan, dalam rangkaian listrik. Pertama kali hukum ini diperkenalkan yakni oleh seorang ahli fisika Jerman yang bernama Gustav Robert Kirchhoff, yang lahir pada 1824 sampai 1887 pada tahun 1845. Hukum Kirchhoff 1. Pengertian hukum Kirchhoff 1. Hukum Kirchhoff 1 yaitu hukum Kirchhoff yang selalu berkaitan dengan arah arus yang menghadapi titik-titik percabangan. Kemudian hukum Kirchhoff 1 ini sering juga disebut dengan hukum arus Kirchhoff atau Kirchhoff's Current Law. Bunyi dari hukum Kirchhoff 1 adalah arus total yang masuk melalui suatu titik percabangan pada suatu rangkaian listrik sama dengan arus total yang keluar dari titik percabangan tersebut. Untuk lebih jelasnya mengenai bunyi hukum Kirchhoff 1, lihat rumus dan rangkaian sederhana di bawah ini. I1 tambah I2 tambah I3 sama dengan I4 tambah I5 tambah I6. Secara matematis, hukum Kirchhoff 1 dirumuskan sum I in atau penjumlahan dari arus masuk sama dengan arus keluar. Contoh soal hukum Kirchhoff 1. Perhatikan gambar di bawah ini. Pada titik P ya, dari sebuah rangkaian listrik ada 4 cabang. 2 cabang masuk yaitu I1 dan I2 dan 2 cabang keluar untuk I3 dan I4. Jika diketahui besarnya I1 sama dengan 6 ampere, I2 sama dengan 3 ampere dan I3 sama dengan 7 ampere, tentukan berapa besar nilai dari I4. Maka penyelesaiannya adalah seperti bunyi hukum Kirchhoff 1. Sum dari I masuk sama dengan jumlah I keluar, sama dengan I1 tambah I2 sama dengan I3 tambah I4. Tinggal dimasukkan angka-angkanya. Ini I4 ya, bukan 14. Nah, jadi I4 sama dengan 9 kurang 7 sama dengan 2 ampere. Lanjut hukum Kirchhoff 2. Pengertian hukum Kirchhoff 2. Hukum Kirchhoff 2 yaitu hukum yang dipakai untuk menganalisis tegangan atau beda potensial komponen-komponen elektronika pada suatu rangkaian tertutup. Pada hukum Kirchhoff 2 ini juga pada umumnya dikenal dengan sebutan hukum tegangan Kirchhoff atau Kirchhoff's Voltage Law. Jika hukum Kirchhoff pertama mengulas tentang arus listrik pada percabangan, maka hukum kedua Kirchhoff mengulas tentang hubungan tegangan dalam sebuah rangkaian tertutup, kemudian disebut dengan loop. Hukum Kirchhoff 2 berbunyi, di dalam suatu rangkaian tertutup atau loop, jumlah aljabar dari gaya gerak listrik dengan besarnya penurunan tegangan adalah sama dengan 0. Untuk lebih jelasnya mengenai bunyi hukum Kirchhoff 2 ini, lihat rumus dan rangkaian sederhana di samping. Berdasarkan rangkaian tersebut dirumuskan bahwa
VAB tambah VBC tambah VCD tambah VDA itu sama dengan 0. Jadi secara matematis hukum di atas ditulis seperti ini. Oke, jumlah rangkaian tertutup loop dalam satu rangkaian listrik bisa satu atau lebih. Dalam pemakaian hukum Kirchhoff 2 pada rangkaian tertutup ada beberapa aturan yang perlu kamu perhatikan. Antara lain adalah: 1. Pilih loop untuk masing-masing lintasan tertutup dengan arah tertentu, bisa bebas, tapi usahakan untuk searah dengan arus listrik yang mengalir. 2. Buat arus bertanda positif jika searah dengan arah loop yang ditentukan dan bertanda negatif jika berlawanan dengan arah loop yang sudah kamu tentukan di angka 1. 3. Apabila saat mengikuti arah loop, kutub positif sumber tegangan dijumpai lebih dahulu daripada kutub negatifnya, maka GGL bertanda positif. Sebaliknya, apabila kutub negatif dijumpai lebih dahulu dari kutub positif, maka nilai GGL negatif. Kutub positif disimbolkan dengan garis panjang dan kutub negatif garis pendek. Rangkaian dengan satu loop. Dalam rangkaian dengan satu loop, kuat arus yang mengalir adalah sama, yaitu sebesar I. Jika rangkaian di atas kamu buat loop A, B, C, D, maka sesuai hukum Kirchhoff 2 berlaku persamaan seperti berikut ini. Silahkan dicatat. Contoh soal. Coba kamu perhatikan gambar di samping, kemudian tentukan kuat arus yang mengalir melalui rangkaian. Yang kedua, tegangan antara AB. Oke. Penyelesaiannya sebagai berikut. Misal kita ambil arah loop seperti gambar di bawah ini. Misalkan arah kuat arus kita anggap dulu berlawanan dengan arah loop. Nah, maka akan didapat rumusan seperti ini. Silahkan dicatat. B. Tegangan antar A dan B atau VAB. Nah, jika melalui jalur AD, B maka akan didapatkan rumus seperti ini. Silahkan kamu catat. Nah, jika melalui jalur pendek, jalur AB langsung, maka rumusnya akan didapat seperti ini. Nanti hasilnya akan sama. Oke, sama-sama minus 1 volt. 2. Rangkaian dengan 2 loop. Pada rangkaian dengan 2 loop atau lebih, secara prinsip dapat dipecahkan seperti pada rangkaian 1 loop. Hanya perlu kamu perhatikan kuat arus pada setiap pencabangannya. Ya, kamu perhatikan kuat arus pada setiap pencabangannya. Oke. Berikut langkah-langkah yang bisa ditempuh. 1. Tentukan kuat arus atau simbol dan arahnya pada setiap pencabangan yang dianggap perlu. 2. Sederhanakanlah susunan seri paralel resistor jika memungkinkan. 3. Tentukan arah masing-masing loop. 4. Tulislah persamaan setiap loop dengan menggunakan hukum 2 Kirchhoff. Yang kelima, tulislah persamaan arus untuk tiap titik pencabangan dengan menggunakan hukum Kirchhoff. Contoh soal rangkaian dengan 1 loop. Penyelesaiannya kamu bisa lihat soalnya ini di gambar. Hitung kuat arus yang mengalir pada rangkaian dan hitung juga tegangan yang mengalir pada B D. Oke, B D atau tegangan BD.
Nah, penyelesaiannya seperti berikut ini. Berdasarkan hukum Kirchhoff 2, di dalam rangkaian tertutup tersebut berlaku rumus ini untuk memudahkan pengerjaan soal. Silahkan kamu catat. Yang kedua, untuk mencari nilai IR. Ini adalah hitungannya di sini. Yang ketiga, kembali gunakan persamaan hukum kedua Kirchhoff, yakni silahkan dikerjakan hingga mendapat arus yang mengalir pada loop tersebut adalah 2 ampere. Oke, kita lanjut. Sekarang kita akan mencari besarnya tegangan yang mengalir pada BD atau VBD. Kamu dapat menghitung VBD dengan menggunakan lintasan BAD atau BCD untuk membuktikan apakah kedua jalur tersebut memiliki tegangan yang sama. Kita gunakan kedua jalur tersebut. Nah, untuk jalur BAD dipakai rumusan ini. Oke, silakan dicatat. Lanjut, sedangkan untuk jalur BCD dipakai rumusan yang ini. Jadi tegangan yang mengalir di BD sebesar 29 volt. Sama ya. 29 volt. Oke, kita lanjut. Contoh 1, soal rangkaian dengan 2 loop. Perhatikan rangkaian majemuk berikut ini. Tentukan kuat arus yang mengalir dalam hambatan di 1 ohm, 2,5 ohm, dan 6 ohm, serta tentukan juga besarnya beda potensial antara titik A dan B. Oke, kita lihat penyelesaiannya. Ini merupakan contoh soal yang penyelesaiannya menggunakan konsep hukum 1 Kirchhoff dan hukum 2 Kirchhoff. Misalkan untuk loop 1 kita arahkan sesuai dengan arah putaran jarum jam. Dan untuk loop 2 kita arahkan berlawanan dengan arah putaran jarum jam. Lanjut. Berdasarkan hukum Kirchhoff 1, maka diperoleh persamaan sebagai berikut. Silahkan dicatat. Dan untuk hukum Kirchhoff 2, untuk loop 1 maka diperoleh persamaan sebagai berikut. Oke, lanjut. 3. Cari berdasarkan hukum 2 Kirchhoff. Untuk loop 2 maka akan diperoleh rumusan sebagai berikut. Silahkan dicatat. Yang keempat, substitusikan atau gabungkan persamaan 1 ke persamaan 2, maka akan diperoleh persamaan keempat. Oke, lanjut. Gabungkan persamaan 4 ke persamaan 3, maka akan diperoleh rumusan berikut. Lanjut. Dari persamaan 4 akan diperoleh, silahkan dicatat. Dan dari persamaan 1 juga akan diperoleh jadi
Besarnya kuat arus yang mengalir dalam hambatan 1 ohm adalah 6/9 ampere. Yang mengalir di dalam hambatan 2,5 ohm adalah 4/9 ampere, dan yang mengalir di hambatan 6 ohm adalah sebesar 2/9 ampere. Tanda negatif menunjukkan bahwa arah arus berlawanan arah dengan arah loop. Oke ya. Soal latihan. Soal 1, hitunglah berapa kekuatan arus yang mengalir pada sebuah rangkaian arus listrik jika R1 sama dengan 2 ohm, R2 sama dengan 4 ohm, dan R3 sama dengan 6 ohm. Dan diketahui di sini sumbernya E1 9 volt dan E2 3 volt. Lanjut soal 2. Perhatikan rangkaian tersebut di atas. Nilai dari resistor yang ada di rangkaian tersebut ialah R1 10 ohm, R2 20 ohm, R3 40 ohm, V1 10 volt, dan V2 20 volt. Yang ditanya, berapakah arus yang melewati resistor R3? Ini arah arusnya ke bawah. Oke. Selamat mengerjakan tugas, tapi sebelumnya diingat-ingat lagi, diulang-ulang lagi pelajarannya sebelum mengerjakan tugas. Maka perbanyaklah latihan. Silahkan dilihat contohnya, pelajari contohnya. Mudah-mudahan kamu bisa menuntaskan pekerjaan kamu. Oke, selamat belajar. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.